Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sejarah dari pendiri Tarekat Satariyah. Seseorang yang dinisbatkan nama Satariyah kepada beliau. Beliau yang bernama Syekh Abdullah Syatari. Beliau adalah seorang sufi, kelahiran Khurasan, Persia, yang merupakan keturunan kelima dari seorang wali besar Syekh Syihabuddin Umar Suhrawardi, seorang ulama sufi yang pada namanya Tarekat Suhrawardiyah disandarkan. Nasabnya, sebagaimana tertulis pada beberapa catatan adalah Abdullah bin Husamuddin bin Abdullah bin Zaid bin Diyaudin bin Najmuddin bin Al-Hamad bin Syihabuddin Umar bin Muhammad Suhrawardi. Pendidikannya pada masa mudanya ini Syekh Abdullah Satori belajar tasawuf kepada seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad Arif. Kemudian kepada Syekh Mudofar Kitani Al-Khulwati di daerah Nisabur. Dan juga kepada Syekh Alim Wahid di daerah Azerbaijan. Guru utamanya adalah Sayyid Muhammad Arif, yang kemudian Sayyid Muhammad Arif ini memberikan gelar Asyatar kepada Sayyid Abdullah Satori. Asyatar ini artinya seorang yang secepat kilat. Karena apa? Karena cepatnya beliau, Sayyid Abdullah Satori menempuh tahapan makomat dalam tasawuf. Mengikuti perintah gurunya, beliau mendapat tugas untuk berkelana membimbing murid ke seluruh pelosok negeri. Beliau berkelana ke seluruh Irak, ke daerah Khurasan, ke Azerbaijan, dan terakhir ke India. Berbeda dengan para sufi pada zaman itu, Syekh Abdullah Satori berpakaian bagai seorang bangsawan, bagai seorang raja. Para murid yang mengikutinya berpakaian seperti prajurit. Dengan membawa panji-panji untuk penanda kedatangannya di beberapa tempat, beliau mengundang para sufi untuk mengunjunginya, mengajaknya berbicara, berdiskusi, dan mengajaknya untuk menjadi pengikutnya. Cara ini sangat unik dan berbeda dengan kalangan sufi pada umumnya. Di India, pertama kali, beliau singgah di daerah Jaunpur, kemudian melalui Multan daerah Lahori, Delhi. Di Jaunpur ini beliau memperoleh banyak pengikut. Dari sini beliau pindah ke Surhurpur, di mana Syekh Daud Kolandar, seorang sufi Tarekat Kolandaria, mengikuti dan menjadi muridnya. Dari sini kemudian ke Manikpur, dan kemudian ke Bengal. Seorang sufi Bengal, Sayyid Muhammad Alakuddin, yang semula menolak, malah kemudian menjadi murid utamanya setelah bermimpi bertemu dengan ayahnya dan dinasihati untuk menjadikan Sayyid Abdullah Satori sebagai gurunya. Dari sini kemudian beliau menuju Ejdalah dan terus ke Malwah. Disinilah, di daerah Malwah ini beliau mendapat sambutan yang positif dan dukungan dari penguasa Malwah Sultan Muhammad Kholji dan putranya Sultan Ghiyasuddin. Beliau kemudian mendirikan konkoh atau pondok sufi, Syatariyah pertama di daerah Mandu wilayah Malwa ini. Syekh Abdullah Satori kemudian menulis naskah Latuiful Wibiyah yang berisi tata cara ligir dan dasar ajaran tasawufnya dan mendedikasikan kitab tersebut untuk Sultan Yatuddin Khalji yang wafat tahun 1500 Masehi. Isi ajarannya yang dikembangkan oleh Syekh Abdullah Satori antara lain tentang cara tercepat mencapai makrifat dengan menformulasi apa yang boleh disebut sebagai masyarab Satoriyah. Masyarab ini terdiri dari beberapa praktek ligir dan kontemplasi yang tentunya harus berdasarkan bahaya dan bertunjuk guru mursyid. Syekh Abdullah Satori wafat di Mandu pada tahun 1485 Masehi dan dimakamkan di dekat makam Kesultanan Khalji penguasa Malwa. Pada abad 17 Masehi, sebuah kubah dibangun di atas makamnya atas perintah Sultan Jahangir yang mengunjunginya bersama dengan Sahabir Merut. Cerita atau biografi tentang si Abdullah Satar ini bersumber dari sebuah disertasi Kozimuddin Ahmad yang berjudul History of the Sattari Silsilah dari Universitas Aligarh pada tahun 1963. Demikian tentang sejarah singkat Syekh Abdullah Satori. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.